Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali dengan video sesi kedua mengenai virus-virus yang menyerang manusia. Kita lanjutkan dengan herpes virus ya. Kita masuk ke Epstein-Barr virus. Nah, virus ini merupakan virus yang menyerang sel limfosit B dan menyebabkan penyakit mononukleosis. Gejala yang muncul adalah sakit tenggorokan, kemudian pembesaran kelenjar getah bening pada daerah leher ya, dan demam. Dan ini bisa menular melalui saliva. Jadi kalau kalian bisa melihat orang-orang yang meludah sembarangan, itu bisa menjadi proses atau perantara penularan dari Epstein-Barr virus ya. Jadi hati-hati kalau meludah ya. Kemudian kita masuk ke virus berikutnya yaitu hepatitis virus. Sesuai dengan namanya ya, jadi virus ini menyerang organ hati. Dan virus ini bisa menyerang anak-anak maupun orang dewasa, dan terdapat beberapa macam virus hepatitis, tapi familinya bisa berbeda-beda. Jadi artinya kalau di dalam taksonomi virus-virus hepatitis ini sebenarnya berasal dari famili yang berbeda, tetapi karena organ yang diserang itu sama dan gejalanya juga mirip, ya, jadi ini dimasukkan ke dalam kelompok hepatitis virus. Ya, jadi ada virus hepatitis A, hepatitis B, beta, hepatitis C, D, dan E. Kita akan melihat tiga virus hepatitis yang paling sering menginfeksi manusia. Ya. Jadi ini adalah pengelompokan virus hepatitis baik A, B, C, D, dan E. Nanti kalian bisa membaca sendiri. Ternyata masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, ya. Ada yang berenvelop, ada yang tidak. Kemudian material genetiknya juga berbeda-beda. Familinya juga berbeda-beda, ya. Oke, kita mulai ke virus hepatitis A. Virus hepatitis A merupakan virus yang masuk dalam kelompok Picornaviridae, famili Picornaviridae, dan dia memiliki genom berupa RNA untai tunggal positif. Ukuran genomnya sebesar 7.500 pasang basa atau 7,5 kilo basa, dan kapsidnya bentuknya adalah icosahedral. Ya, jadi seperti ini. Jadi dia termasuk virus telanjang. Ya, jadi virus telanjang, dan virus ini resisten terhadap desinfektan dan panas. Jadi pada beberapa desinfektan tidak mampu membunuh virus ini. Jadi terdapat desinfektan khusus untuk mematikan virus ini. Kemudian selain desinfektan tertentu, virus ini bisa juga diinaktivasi dengan autoklav, pemanasan dalam waktu yang lama, dan radiasi ultraviolet. Oke, pada hepatitis A, virus hepatitis A ini dia bisa menyebabkan inflamasi akut pada hati. Jadi yang organ yang diserang adalah hati, dan inflamasinya atau peradangannya adalah peradangan akut. Ditularkan melalui feses individu yang terinfeksi, tentu saja melalui makanan ya. Jadi tidak mungkin kita bersentuhan langsung dengan feses individu. Biasanya feses yang terkontaminasi, feses ini mengkontaminasi lingkungan di sekitarnya atau makanan yang ada di sekitarnya. Kemudian makanan yang sudah terkontaminasi ini kemudian dimakan oleh individu yang lain sehingga bisa menularkan virus hepatitis A. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan vaksinasi. Dan pengobatannya cukup dengan istirahat yang cukup sebenarnya. Tetapi memang gejalanya cukup berat ya. Jadi diperlukan beberapa obat untuk mengurangi gejala dari infeksi hepatitis A. Jadi gejala hepatitis A yang paling umum diketahui adalah warna kekuningan pada kulit atau mata. Ya, jadi bola mata yang warnanya putih itu menjadi kuning, dan kulit kita menjadi lebih kuning dibandingkan kulit menjadi kekuningan ya. Jadi cukup terlihat bedanya kalau kita tidak terkena virus atau infeksi virus hepatitis A dengan terkena virus hepatitis A. Jadi cukup kelihatan. Kemudian yang paling terlihat juga adalah feses kita dan urin kita berwarna lebih gelap. Jadi seperti warna teh ya, kalau urinnya itu seperti warna teh, gelap sekali. Kemudian mual muntah ya, kemudian kehilangan nafsu makan, kelelahan yang berlebihan, demam, dan sakit pada daerah perut.
Nah, sama dengan hepatitis A, pada hepatitis B merupakan virus yang juga menyerang hati dan familinya berbeda dengan hepatitis A tadi ya. Ini hepatitis B ini termasuk dalam famili Hepatnaviridae dan merupakan virus berselubung yang berisi protein namanya HBsAg atau hepatitis B surface antigen dan di dalamnya terdapat kapsid yang disebut HBcAg, hepatitis B core antigen. Nah, nanti untuk strukturnya bisa kalian lihat di modul ya mengenai struktur dari virus hepatitis B. Jadi di dalam di selubungnya kalau kita larutkan dengan deterjen non-ionik, nanti dia akan keluar kapsidnya. Kemudian kalau kapsid ini kita berikan deterjen lagi, maka dia akan antigennya akan menjadi keluar gitu ya, dan juga material genetiknya berupa DNA untai ganda parsial atau DNA untai ganda bercelah ya. Panjang genomnya sebesar 3.200 pasang basa ya. Nah, pada hepatitis B ini, virus hepatitis B ini dia bisa menyebabkan inflamasi akut dan kronis. Jadi berbeda dengan hepatitis A tadi, kalau hepatitis A dia hanya menyebabkan inflamasi atau peradangan akut, tetapi ketika masuk ke virus hepatitis B, maka dia bisa menyebabkan inflamasi akut dan kronis. Jika terjadi inflamasi kronis, perjalanan penyakitnya bisa mengakibatkan sirosis, bahkan bisa menuju ke kanker hati ya kalau tidak mendapatkan pengobatan yang cukup. Dan kanker hati merupakan salah satu jenis kanker dengan jumlah kematian yang banyak di dunia. Nah, untuk mencegahnya sudah ada vaksin hepatitis B dan pengobatannya bisa dilakukan dengan antivirus. Gejala hepatitis B sama dengan hepatitis A ya, jadi tidak terlalu khas, mirip ya, seperti warna kekuningan pada mata dan kulit, mual muntah, kehilangan berat badan, sakit pada perut ya, bahkan dia pada beberapa penderita terlihat pembesaran pada daerah perut ya. Cara penularan hepatitis B itu terjadi melalui cairan tubuh, terutama darah ya. Jadi bisa melalui jarum yang tidak steril seperti pada proses tato ya, atau vaksinasi atau tindik, tapi yang tidak steril. Jadi sering dipakai bergantian, tidak disterilisasi, atau pengguna narkoba suntik yang melakukan penyuntikan secara bergantian. Kemudian juga bisa melalui transfusi darah yang tidak darah yang terkontaminasi oleh virus hepatitis B. Juga peralatan dokter gigi yang tidak steril, tapi kita biasanya pada dokter gigi itu sudah punya standar untuk sterilisasi peralatannya, sehingga kasus seperti ini sudah jarang terjadi. Nah, virus hepatitis ketiga yang yang sering menyebabkan infeksi pada manusia adalah virus hepatitis C. Di sini virus hepatitis C termasuk dalam famili Flaviviridae, merupakan virus RNA untai positif dan memiliki panjang genom sebesar 9.400 pasang basa. Kalau dilihat dari sekuennya, maka virus-virus ini dapat kita bedakan menjadi 6 genotipe, dan dari 6 genotipe itu bisa kita pecah-pecah lagi atau kita bedakan menjadi 100 subtipe. Jadi sudah banyak sekali varian-varian virus hepatitis C-nya. Ya. Nah, ini kita lihat ini adalah sebaran 6 genotipe yang tadi saya sebutkan di seluruh dunia. Jadi misalkan Indonesia termasuk dalam Asia Tenggara, itu yang paling dominan adalah virus hepatitis C dengan genotipe 1 ya. Jadi sesuai dengan warna di sini, legenda di sini. Virus hepatitis 1 6, kemudian 3, yaitu yang paling banyak tersebar di Asia Tenggara. Ini proporsinya cukup berbeda jika kita melihat ke daerah negara lain ya, seperti di Rusia atau Asia yang lain, atau di Asia Selatan ya, atau di Timur Tengah, itu cukup berbeda. Di sini penggambaran lingkaran ini sesuai dengan proporsi kasus yang terjadi pada legenda ini ya.
Jadi seperti itu cara membacanya. Ya, mungkin ini adalah video sesi sesi kedua, maaf. Kita akan lanjutkan pada video sesi ketiga selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.